Saya buka satu, biar tahu rasanya. Ini sapi yang enak. Suara Kota Malang, pasarnya. Nggak apa-apa, nanti by phone, ordernya by phone. Dokter ini belanja untuk semua karyawannya dan dokternya. Gue dikandani tak parah. Betul, saat itu. Ayo. Hadirin, sesaat lagi kita akan kembali menyaksikan Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan jadi anak-anak, ketika kita membaca satu huruf saja pada Al-Quran, maka pahalanya 10. Bayangkan jika kalian membaca satu lembar Al-Quran, sudah berapa banyak pahala yang kalian dapat? Kadang-kadang tetapi juga mencerminkan nilai-nilai iman, etika, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketahanan pangan bukan hanya soal cukupnya bahan pangan, tetapi tentang kemampuan memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan berkelanjutan. Maka dengan penuh rasa syukur dan semangat kebersamaan, kami ucapkan selamat datang dalam acara Villa Aisyah ke-108 dan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama OPD Provinsi Jawa Timur dan pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Bertempat di Aisyah Training Center Pasuruan, bersama saya, Rani Syahda, akan kita ikuti bersama rangkaian acara ini untuk mewujudkan bentuk nyata kolaborasi antara gerakan perempuan muslimah dan pemerintah daerah membangun Jawa Timur yang mandiri dan sejahtera. Hadirin, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali rangkaian mengalirkan sisi dari hewan ternak كن خير الخلق
بغافلين من السماء ماء بقدر
hari raya. Dalam kondisi pandemi pun, ibu-ibu Aisyah se-Jawa Timur tetap membangun sehingga terwujud. Yang pertama ada desos, ada kantor, ada masjid, ada BLK. Apalagi kalau bisa dipercepat, Ibu Ketua Panitia Pembangunan beserta pimpinan proyek ini, insya Allah Pak Sasmito, Pak Zainul, Ramadan, kajian Ramadan PBM bisa ditempati di sini. Kalau 3.000 insya Allah itu Timur yang begitu besar penduduknya dan mayoritas beragama Islam itu bersatu di dalam menangani persoalan masyarakat, baik ya faktur raqabah au it'amun fi, ya itu adalah mengentaskan perbudakan dan juga kemiskinan. Ini tidak bisa kaitannya dengan program Al-Ma'un, ayatnya yang sudah diulang-ulang kita baca. Ini tidak bisa kalau kita tidak bersinergi baik dengan seluruh masyarakat maupun dengan pemerintah di Jawa Timur. Sehingga harapan kami dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, apa yang kami lakukan dengan pemerintah bisa dilanjutkan di daerah bahkan sampai ke tingkat pedesaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, milad ke-108 itu mengambil desa yang Qaryah Thayyibah di Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang pernah digagas. Kami masuk ke tempat ini tahun 2019, peletakan batu pertama itu dengan desa wisata, sehingga kami bersama-sama masyarakat, bahkan tukang kuli pun pekerja yang ada di sini, kami libatkan masyarakat yang ada di sekitar agar mereka merasa memiliki. Dan saya sering mengatakan dananya sudah habis, Ibu. Libur, tidak ada kata libur. Ya, jadi Aisyah sebagai organisasi berkemajuan tidak boleh ada kata libur. Faidah faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah selesai ini masih ada tugas-tugas yang lain yang harus kita selesaikan. Nah, untuk itulah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau Aisyah itu ada 5 karakter, dari gerakannya yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Gubernur. Maka poin ketiga, karakter gerakan Qaryah Thayyibah yang berbasis masyarakat di bawah, itu maksudnya bukan masyarakat di bawah itu yang artinya Aisyah itu punya ranting yang Thayyibah pemerintahan. Maka konsep masyarakat Islam yang sebenarnya yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah Aisyah adalah masyarakat pada surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri Jawa Timur beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama. Ini janji Allah. Allah akan membukakan pintu keberkahan. Jadi akan tumbuh dan di dalam ini di Kertosari ini menjadi pilot proyek kita untuk Qaryah Thayyibah, menjadi percontohan dari daerah-daerah. Yang pertama yang kita lakukan peningkatan pemahaman keislaman. Yang kedua, objeknya mu'allaf dan du'afa. Mu'allaf di Aisyah ada 2, ada kelas A, ada kelas B. Mu'allaf kelas A itu mereka yang sudah bertahun-tahun masuk Islam tapi tidak ngerti tentang Islam. Islam masalah kebersihan saja. Itu jamaah haji Indonesia urutan ketiga, itu bukan sampah. Nggak salah gitu ya.
Ini kita punya LLHPP yang terus berjuang. Kami bahas dalam diskusi-diskusi, kita nggak usah ngasih nasi bungkus, kita nggak usah ngasih sembako, ngasih air penawar gula yang banyak supaya mereka jual kalau ingin mendapatkan uang. Namun karena ketidaksamaan sehingga di Malang ada satu kampung proses kampung pengemis di situ. Dari saya sejak mahasiswa mungkin coba banget sering memberikan ini. Nampaknya karena masyarakat terlalu memanjakan sehingga mengemis lebih banyak dapatnya daripada bekerja. Walaupun dilatih, maka sistem itu yang harus kita rubah secara bersama-sama. Jadi bagaimana mereka itu menumbuhkan harga diri, jangan menjadi masyarakat yang hanya kadang-kadang Jumat berkah pun yang dibuat kadang-kadang terlalu berlebihan. Ini sepertinya kurang mendidik dan itu dananya cukup besar. Sehingga itulah yang diharapkan Aisyah berpikir berkemajuan. Bagaimana kemandirian ekonomi itu dibangun. Insya Allah sudah beberapa pelatihan yang diberikan oleh ibu-ibu Aisyah. Bagaimana pemasaran? Karena bisa membuat produk tapi bingung dipasarkan ke mana. Ya, nah inilah di Aisyah ada Iswara, ada SUA, Sekolah Wirausaha, dan ada Ikatan Saudagar Aisyah. Kemudian silaturahmi itu menjadi penting. Yang keberhasilan sebuah qaryah yang thayyibah yang nanti akan berkembang menjadi baldatun thayyibatun, cita-cita panjang yang diharapkan oleh kita semua umat Islam. Yang pertama adalah agama, masjid sebagai pusat kegiatan. Maka kami bangun masjid didahulukan daripada aula, yang kadang-kadang fungsinya tidak hanya untuk sholat, juga untuk pelatihan. Yang kedua, pendidikan partisipasi masyarakat tinggi. Insya Allah beberapa yang kami tawarkan, ayo sekolah. Ekonomi ada koperasi. Aisyah juga sudah punya koperasi yang perlu disinergikan. Kemudian ekonomi, kesehatan, undang-undang kesehatan jasmani, rohani, sosial, spiritual. Mudah-mudahan kami bisa membuat klinik orang yang sakit rohani, yang sakit sosial. Banyak orang buang sampah tidak pada tempatnya, buang sampahnya bisa tapi tidak pada tempatnya. Itu menurut kami bagian dari sakit spiritual. Indikatornya ada 5 pilar, adalah mensakinahkan keluarga-keluarga yang ada di lingkungan kelurahan, RW, dan RT. Yang terakhir, bahwa Aisyah itu diatur oleh akhlak. Jangan pernah puas dengan apa yang kita capai, tapi puaslah berjejaring dengan sesama organisasi perempuan maupun dengan pemerintah setempat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon doanya Bapak. Insya Allah ijazahnya asli. Jelas, pernah ketemu, pernah kuliah, Bapak. Memang kuliahnya bertetangga. Dan sekalian, begitu saya masuk di sini memang tertarik dengan Korea, Korea. Kebetulan bulan Ramadan kemarin kita berdiskusi belajar Korea. Dan itu rupanya cita-cita yang luar biasa. Untuk membuat baldah itu harus Korea dulu. Kira-kira di sepanjang ketika membangun TK Aisyah, sepanjang itu ibu-ibu itu harus sudah membangun luar biasa. Demi hematnya pembangunan, itu ibu-ibu nyangkul sendiri fondasi kelurahan Aisyah, ikut Pak. Karena kalau hanya melobangi tanah kan semua orang bisa. Itu semangat yang luar biasa. Kalau bangun fondasinya memang perlu tukang. Itu yang saya lihat dari ibu saya. Ada yang teringat sekali ketika ada kiai yang menjelaskan ayat-ayat Allah tentang suami
setelah dilayani gadis kembali. Pernah dengar? Menurut saya itu tidak tepat itu. Karena itu otaknya Mas Budi, otaknya laki-laki. Goro semua, urusan negara semua. Jadi tidak bisa dengan bermain-main. Semua serius bagaimana mengatasi kemiskinan dan sebagainya. Didampingi oleh Ketua Pimpinan Wilayah Indonesia Jawa Timur, Ibu Dr. Darmini Ahmad Hafid. Silaturahmi Ibu Gubernur Jawa Timur Dr. Khofifah dan para wangsa untuk menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Khofifah sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2025-2030. Penandatanganan kesepakatan bersama antara Ketua Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur. Mohon berkenan untuk menandatangani dokumen. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ketua Pimpinan Wilayah Asia dan seluruh OPD untuk menyampaikan pangannya untuk rakyatnya. Saya sebenarnya ada materi yang mungkin bisa ditayangkan kalau sudah disampaikan dari bahannya oleh panitia. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan secara garis besar bahwa Menko Pangan itu tidak hanya memikirkan bagaimana swasembada susu, karena memang produk-produk tersebut adalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah pada tahun ini berdasarkan data bahwa swasembada beras juta ton. Nah, dengan swasembada gabah ini diharapkan tentunya tidak lagi ada 1.500. Tapi mudah-mudahan Bu Gubernur di Jawa Timur ini murah Bu ya. Mudah-mudahan saya harapkan. Kemudian ada beberapa hal yang sudah dicoba dan disederhanakan oleh Menko Pangan, khususnya misalnya terkait dengan pupuk 1.214 ya, 909 ini saya itu cerita sedikit, saya itu ini Gubernur, saya itu pengurus RW. Saya lihat tuh di acara-acara itu bapak-bapak ini jarang, tapi ibu-ibunya. Juga yang kita hormati Bapak Karsa, titik tertentu maka sesungguhnya air dari buruk itu kita tanam di daerah sekitar itu, dibikin semacam tumpang sari saja gitu, supaya nanti PD Aisyah bisa melakukan hal yang sama. Tidak, karena apa yang dilakukan oleh Aisyah sudah faktual, sudah bisa memberikan kontribusi nyata. Maka yang perlu kita lakukan adalah pengembangan, penguatan, dan mungkin akses pasar. Kalau produk ini makin banyak, tentu akses pasar yang kita butuhkan. Dinawi, tapi yang ditinjau oleh 16 orang tim dari European Union ini di Madiun. Makin banyak titik-titik pakasan di mana kita memaksimalkan pupuk organik. Tuban itu luar biasa. Daerah-daerah Mataraman, terutama Ponorogo itu sudah hampir mengikuti pola-pola tanam yang bisa berseiring dengan lingkungan yang lebih friendly, lebih kondisinya
saya nyemplung dan kemudian tanahnya itu keras, ini berarti banyak pupuk kimianya. Tapi kalau saya nyemplung dan bisa sampai di lutut, artinya ambles kaki saya, itu berarti sudah lebih banyak pupuk organiknya, sehingga habitat tanah, unsur haranya itu bisa tumbuh dengan baik. Kalau ada cacing-cacing sudah mulai hidup di sana, yang saya takut itu belut. Karena kalau lahan ini makin subur, biasanya belut juga hidup di sana. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini jika kita lakukan bersama, maka sesungguhnya apa yang menjadi target dari Sustainable Development Goals, bagaimana kita lebih ramah lingkungan, itu bisa kita lakukan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang kita hormati Ketua BW Aisyah Jawa Timur, Ibu Rukmini MAP, dan kami juga di jajaran PW se-Jawa Timur. Ada Bapak Dr. Rubai dan Ibu Senior Kepala Dinas Kesehatan, Bu Dr. Herlin, terima kasih kepercayaan yang besar kepada keluarga besar Aisyah, karena memang kerja-kerja nyata dan komitmen yang luar biasa untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kawan-kawan OPD yang hadir, terima kasih. Tamu-tamu dari Forkopimda Kabupaten Pasuruan juga terima kasih. Dan seluruh pimpinan daerah Aisyah se-Jawa Timur dengan sehat, manfaat barokah, amin. Bapak Ibu, beberapa slide, mungkin 3 atau 4, sebagai bagian dari penguatan peran ketahanan pangan yang dilakukan. Ini datanya. Kalau kita melihat bahwa produsen padi, jadi Profsas sejak kami dilantik 2019, kami kerja sangat keras. Saya tidak punya basic di pertanian, tapi saya sangat rajin ke sawah. Biasanya jarak per hektar ini berapa ton, saya bisa lebih tipis daripada bupatinya. Saking seringnya saya ke sawah, maka kemudian kita bisa lihat hasilnya sejak tahun 2020, 2021, 22, 23, 24, dan 25 pada Mei. Ternyata produksi padi kita tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Ini padi. Mari kita lihat, padi kan pasti, kemudian kita lihat produksi berasnya. Berikutnya, ini adalah produksi berasnya. Tidak berarti kalau padinya tertinggi kemudian berasnya tertinggi, karena ada juga yang gabung, dan ada yang kemudian ketika diproses jadi katul dan seterusnya. Ini beras kita Pak Karsan dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24, produksi beras di Jawa Timur juga tertinggi di antara seluruh provinsi. Di sektor pangan yang lainnya mungkin kita lihat jagung. Jadi Pak Karsan, jagung di sini cenderung di atas HPP, jadi yang masih 7.000. Bagi saya, biarlah petani menikmati hasilnya, tapi yang harus disubsidi itu adalah peternaknya, karena jagung ini 50% komponen ternak ayam terutama, dan keluarga besar Muhammadiyah sangat banyak yang menjadi bos-bos peternak pedas, terasa tidak nyaman makannya. Lalu ini, jadi kalau ke Blitar, Profsas, selalu kita akan bertemu pada peternak ayam yang mereka mengeluh harga jagung. Jagung kita itu sebetulnya sudah, memang harganya masih di atas HPP. Jadi Jawa Timur kita bisa melihat 4,6, 4,595. Kemudian provinsi kedua 2,4. Jadi sesungguhnya produksi jagung di Jawa Timur juga tertinggi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah,
masih ada slide lagi menampilkan slide tebu kita. Jadi gula nasional itu 51,87% dari Jawa Timur. 51,87% dari Jawa Timur. Tadi saya matur ke Bu Latifah, kalau rata-rata nasional 1 hektar lahan tebu itu hanya 5 ton gula. Tapi di Jawa Timur kita sudah masuk 1 hektar itu sudah 20 ton gula. Jadi memang kreativitas para petani luar biasa, inovasi para petani luar biasa. Jadi sabar dan ikhlas, sabar dan ikhlas. Nah, begitu juga telur, daging ayam kita juga tinggi. Dan nasi buatan ini karena ada di Jawa Timur, maka peternak Jawa Timur lebih memungkinkan untuk bisa mengakses teknologi-teknologi dan apa yang bisa dimaksimalkan, baik mulai inseminasi buatan maupun pengawas kebuntingan. Jadi hati-hati kalau misalnya kok ada bapak-bapak ternyata kerjanya sebagai pengawas kebuntingan, sejujurnya bukan mengawasi ibu yang hamil, tapi itu mengawasi proses inseminasi yang dilakukan. Ini bisa menghasilkan kebuntingan apa tidak. Dan di Jawa Timur ini luar biasa. Kita saat ini sekitar 5.028.000. Dan saya minta kalau ini, maaf Pak Asdaq, ada political commitment dan ada political will. 2026 mestinya insya Allah kita bisa swasembada gula. Sangat mudah diukur. Kalau untuk sapi, paling tidak 2 tahun ke depan kita harusnya sudah bisa swasembada daging. Jadi artinya ini sangat banyak guru besar, ada juga rektor dan perwakilan rektor, baik dari Muhammadiyah dan kita ketahanan pangan. Maka sesungguhnya di Jawa Timur kita sudah masuk pada proses kedaulatan pangan. Insya Allah kita sudah sampai pada kedaulatan pangan. Kenapa di Jawa Timur ini guyup rukun? Semua bisa membangun proses sinergitas yang luar biasa. Kalau terbangun guyup rukun, kemudian intervensi teknologi, ada juga intervensi permodalan seperti tebu tadi, maka insya Allah program-program besar Pak Presiden Prabowo ini insya Allah akan bisa kita siapkan dengan fondasi yang cukup kuat karena basisnya adalah masyarakat. Jadi tebu-tebu ini bukan milik pengusaha-pengusaha, tebu-tebu ini adalah milik rakyat. Sapi-sapi yang juga kita harapkan lebih luas juga sapi-sapi milik rakyat. Ada perusahaan besar di Jawa Timur ini, mereka tidak punya 1 ekor pun sapi. Karena sapi yang mereka ambil susunya itu sapi-sapi yang dipelihara oleh masyarakat. Nah, pola-pola seperti ini memang harus kita bangun penguatannya supaya keberseiringan antara usaha-usaha besar dengan usaha-usaha dari mikro kecil yang dilakukan oleh masyarakat ini bisa bersinambung. Jadi Pak Karsan ini orang peternakan. Saya rasa kalau Bapak sebelum pulang nggak sampai 30 menit Bapak ke BPIB, Balai Besar Inseminasi Buatan, itu luar biasa karena sudah sangat banyak negara-negara yang mengirim timnya untuk ikut di training di Balai Besar Inseminasi Buatan. Bapak Ibu semua, peran serta kontribusi penguatan masyarakat yang dilakukan oleh Aisyah Jawa Timur luar biasa. Proses pencerdasan kehidupan bangsa panjenengan di dalamnya, proses layanan kesehatan panjenengan di dalamnya, proses membangun kemandirian ekonomi masyarakat panjenengan di dalamnya. Sangat banyak hal di mana panjenengan menjadi pilar-pilar penguat kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Aisyah akan terus menjadi embrio penguatan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan menjadi jariah panjenengan semua. Selamat Milad yang ke-108 dan saya ingin mengakhiri dengan pantun Ibu ini. Dengar tausiah, dapatlah ilmu
penuh barokah. Selamat milad untuk Aisyah. Jalan berdakwah dan teruslah berkiprah. Izin Prof, satu lagi Prof. Aisyah hadir gaungkan syiar Islam yang damai, raih kemenangan. Qaryah Thayyibah, bentuk ikhtiar. Menggapai sejahtera dengan ketahanan pangan. Selamat sukses, semoga manfaat barokah. Ke-108 kali ini menjadi bagian dari milestone Aisyah untuk terus berkemajuan, menggapai rahman rahim Allah, nikmat-nikmat Allah, dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Matur nuwun semua. Rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Yang bagi lidjalali wajhika karimi ba'adini sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian. Segala puji bagi Allah. Mungkin belum beruntung ya. Baik, silakan untuk diberikan hadiahnya. Baik, yang pertama untuk kejuaraan Green Ramadan kategori video dokumenter, kami ucapkan selamat untuk juara terfavorit PDA Kabupaten Lamongan. Berkenan untuk diberikan hadiahnya. Berikutnya juara 2, kami ucapkan selamat kepada LLHPB Kabupaten. Oh, masih sampai Jombang ya? Oh, Masya Allah. Iya, ini tadi dari jadi kami menerapkan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Kita menyebutnya 517. Jadi kami di KWT Kahuripan itu mewajibkan setiap anggota memiliki minimal 5 tanaman toga. Kemudian luas dan strategis. Jadi karena kami tadi ya kami tidak oleh kelompok, kami memanfaatkan pekarangan yang ada di depan dan di belakang masjid ranting kami itu sangat luas. Kemudian kami juga memanfaatkan berbagai jenis. Kita juga berinovasi, artinya kita juga memiliki hidroponik, kemudian yang terakhir masih tetap kita sebagai lumbung pangan nasional. Jadi kita harus tetap berjuang apapun itu yang terjadi. Salah satunya kita masih melakukan inovasi terkait pertanian presisi yang berkelanjutan gitu. Di mana dalam pertanian presisi ini kita melakukan pertanian secara dengan menggunakan teknologi yang mana kita juga bekerjasama dengan perguruan tinggi. Dan yang kedua terkait dengan inovasi pemulihan sumber dan biota, di mana sekarang kalau dulu kita bertani itu mengotorkan tangan dan kaki kita, tapi dengan adanya inovasi tangan dan kaki kita tidak bisa sampai kotor. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Ibu samping sana Bu Rena, ternyata di daerahnya ada inovasi salah satu hidroponik. Dengan hidroponik